Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari modul 7 yang berjudul pola pemilihan karir. Dalam modul ini kita akan membahas secara menyeluruh tentang bagaimana seseorang memilih karirnya, mulai dari konsep dasar, tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi, hingga jenis pola pemilihan karir yang umum terjadi dalam masyarakat. Presentasi ini sangat penting karena pemilihan karir adalah salah satu keputusan besar dalam hidup seseorang yang akan mempengaruhi masa depan, kesejahteraan, dan kebahagiaan individu tersebut. Konsep dasar pola pemilihan karir. Pola pemilihan karir adalah cara seseorang menentukan bidang karirnya berdasarkan alasan-alasan tertentu. Penting untuk diketahui bahwa pemilihan karir ini sangat bersifat subjektif, tergantung pada pengetahuan, keinginan, dan pengalaman masing-masing individu. Selain itu, pola ini juga dapat berubah seiring waktu. Misalnya, seseorang yang dulunya ingin menjadi dokter bisa berubah arah menjadi pengusaha setelah menemukan passionnya di bidang bisnis. Jadi, kita harus memahami bahwa pemilihan karir adalah proses yang dinamis. Kemudian, tujuan mengkaji pola pemilihan karir. Ada 3 tujuan utama dalam mengkaji pola pemilihan karir. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu mengetahui sejauh mana seseorang menggunakan pola tertentu dalam memilih karir. Kedua, untuk menemukan pola terbanyak yang digunakan individu dalam proses pemilihan karir, sehingga dapat dijadikan referensi. Dan yang ketiga adalah landasan empiris untuk menyusun program bimbingan karir, khususnya di lingkungan sekolah. Contohnya, jika banyak siswa memilih karir karena pengaruh orang tua, maka guru BK bisa memberikan pendekatan berbeda agar siswa juga mempertimbangkan potensi diri mereka sendiri. Kemudian faktor yang mempengaruhi, ada faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Ada 5 faktor utama. Yang pertama, minat. Seseorang cenderung memilih karir yang diminatinya. Lalu bakat. Potensi bawaan juga mempengaruhi keputusan karir. Yang ketiga, pengetahuan. Semakin banyak tahu tentang suatu profesi, makin yakin seseorang memilihnya. Yang keempat, kepribadian. Sifat pribadi seperti introvert atau ekstrovert juga berpengaruh. Yang kelima, nilai-nilai termasuk keyakinan, prinsip pribadi hidup atau tujuan hidup. Contohnya, seseorang dengan kepribadian supel dan komunikatif cenderung cocok di bidang pemasaran atau komunikasi. Lalu faktor eksternal yang berasal dari luar individu, diantaranya keluarga. Peran orang tua sangat dominan, seringkali menentukan arah karir anak. Yang kedua, pendidikan. Kurikulum sekolah, guru BK, dan lingkungan akademik mempengaruhi wawasan karir. Yang ketiga, masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap profesi tertentu, misalnya profesi dokter dianggap prestisius. Contoh nyata, seorang siswa mungkin bercita-cita menjadi YouTuber, namun orang tuanya menginginkan ia menjadi pegawai negeri karena dianggap lebih stabil. Lalu jenis pola pemilihan karir. Ada 3 jenis pola pemilihan karir yang umum. Pertama itu demokratis. Individu berdiskusi dan berkonsultasi dengan orang tua, guru, atau pihak lain. Otoriter. Karir ditentukan oleh orang tua atau pihak lain tanpa keterlibatan individu. Yang ketiga, permisif. Individu bebas menentukan sendiri tanpa campur tangan pihak lain.
Misalnya dalam pola otoriter, seseorang dipaksa kuliah di jurusan kedokteran padahal ia lebih tertarik di seni rupa. Lalu pola pemilihan karir sebagai hasil belajar. Pola pemilihan karir bukan muncul begitu saja, tapi merupakan hasil proses belajar. Ini mencangkup kompetensi pedagogik, yaitu pemahaman tentang cara mendidik. Lalu kompetensi sosial, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain. 3. Kompetensi kepribadian, yaitu kematangan dalam mengelola emosi dan sikap. Yang terakhir, kompetensi profesional, yaitu penguasaan teori dan praktik dalam bimbingan karir. Hal ini penting agar pendidik dapat membantu siswa membuat keputusan karir yang tepat. Lalu manfaat mengembangkan pola pemilihan karir. Mengembangkan pola pemilihan karir memiliki banyak manfaat, antara lain membentuk sikap positif seperti cara berpikir realistis dan logis, membantu memilih pola yang relevan, yang dapat menunjang karir di masa depan, mendorong pilihan yang sesuai dengan potensi diri. Contohnya, siswa yang sadar bakatnya di bidang desain grafis akan merasa lebih percaya diri saat mengambil jurusan DKV dibanding yang hanya ikut-ikutan teman. Simpulan umum, pemilihan karir tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga pembentukan karakter. Keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu individu menentukan karir yang tepat. Tujuan utamanya adalah mencetak generasi emas yang memiliki karakter kuat dan kompeten dalam bidangnya masing-masing. Lanjut, pengaruh orang tua dalam pemilihan karir. Orang tua memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilihan karir anak. Jika orang tua terlibat secara positif, mereka bisa menjadi pendukung utama anak. Pola asuh yang permisif atau memberi kebebasan juga sering menghasilkan anak yang lebih percaya diri dalam menentukan arah hidupnya. Contohnya, orang tua yang memberikan dukungan pada anaknya yang ingin menjadi atlet akan membuat anak lebih termotivasi dan berkomitmen. Tugas perkembangan siswa SMA. Ada 2 tugas utama siswa SMA dalam kaitannya dengan karir. Yang pertama, memilih karir yang sesuai dengan minat dan potensi, lalu mendapatkan dukungan baik dari guru BK maupun orang tua. SMA adalah masa yang krusial karena siswa mulai mengenal potensi dan cita-cita mereka. Bimbingan sangat dibutuhkan agar mereka tidak salah langkah. Pola pemilihan karir. Pola pemilihan karir kembali ditegaskan. Pola demokratis atau konsultasi, pola otoriter, yaitu keputusan dari orang tua, pola permisif, keputusan sendiri. Pemilihan karir yang baik didasari oleh pemahaman diri dan wawasan tentang karir itu sendiri. Ini sama dengan judul yang sebelumnya. Lalu peran SMA dalam pengembangan potensi. SMA memiliki 3 peran utama. Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara akademik dan non-akademik. Membentuk karakter agar siswa menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Yang ketiga, sinergi antara semua pihak seperti guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Contohnya, program ekstrakurikuler yang baik bisa menjadi sarana eksplorasi bakat siswa. Tahapan perkembangan karir. Karir memiliki 3 tahapan penting. Yang pertama, persiapan. Belajar dan merancang masa depan, meraih, memasuki dunia kerja, dan mengembangkan karir. Lalu mempertahankan, meningkatkan kualitas dan daya saing di dunia kerja.
Misalnya siswa SMA mempersiapkan karir dengan magang, lalu kuliah dan bekerja sesuai bidang yang dipilih, serta terus belajar untuk mempertahankan prestasi di tempat kerja. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian, 94,51% siswa mengikuti pola demokratis, lalu 54,95% mengikuti pola otoriter, 89,1% mengikuti pola permisif. Artinya banyak siswa membuat keputusan karir melalui diskusi dan juga secara mandiri. Kesimpulannya, pemilihan karir memerlukan evaluasi mendalam, pertimbangan dari orang tua dan guru, serta kesesuaian dengan potensi diri. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu kita memahami pentingnya pola pemilihan karir dan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.